Resmi diputuskan hari ini, Timnas Malaysia disanksi 13 miliar oleh FIFA dan beberapa pemain dicoret dari tim. Dunia sepak bola Asia kembali diguncang kabar besar. Hari ini, Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, secara resmi mengumumkan keputusan tegas terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan Timnas Malaysia. Melalui konferensi pers yang disiarkan langsung dari markas besar FIFA di Zurich, Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyampaikan bahwa hasil penyelidikan panjang terkait skandal pemalsuan dokumen naturalisasi pemain Malaysia telah mencapai keputusan akhir. Hasilnya sungguh mengejutkan dan mencoreng nama baik sepak bola negeri jiran. Malaysia resmi dijatuhi sanksi denda sebesar 13 miliar rupiah dan beberapa pemain inti mereka dicoret dari skuad nasional. Dalam pernyataannya, FIFA menyebut bahwa keputusan ini merupakan bentuk dari komitmen untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam dunia sepak bola. Tidak ada satupun federasi yang berada di atas aturan. Kami telah menemukan pelanggaran serius yang melibatkan manipulasi dokumen identitas pemain. Ini adalah pelanggaran yang mencederai sportivitas dan mencoreng semangat fair play, ujar Infantino dengan nada tegas di hadapan media dunia. Keputusan ini langsung memicu kehebohan besar di Malaysia. Dalam hitungan menit setelah pengumuman itu disiarkan, media sosial di Malaysia dipenuhi dengan ribuan komentar yang menumpahkan kemarahan, kekecewaan, dan rasa malu. Tagar FIFA 13 billion dan FAM down menjadi trending di X, Twitter, dan TikTok Malaysia. Para supporter menilai ini adalah aib terbesar dalam sejarah sepak bola negara tersebut. Selama ini kami percaya dengan sistem. Kami percaya dengan federasi kami. Tapi hari ini kepercayaan itu hancur, tulis seorang supporter di media sosial. Sementara komentar lain menyebut, bukan hanya uang yang hilang, tapi harga diri Malaysia di mata dunia. Menurut laporan resmi FIFA yang dirilis setelah konferensi pers, FAM dianggap gagal membuktikan keabsahan dokumen dari sejumlah pemain yang dinaturalisasi dalam 2 tahun terakhir. Dari 7 pemain yang diperiksa, 4 diantaranya terbukti menggunakan dokumen keluarga yang dipalsukan untuk memenuhi syarat keturunan agar bisa bermain di bawah bendera Malaysia. Sebagai akibat langsung dari keputusan itu, keempat pemain tersebut langsung dicoret dari daftar resmi Timnas Malaysia dan dilarang berpartisipasi dalam kompetisi internasional selama 2 tahun. FIFA menilai bahwa pemain-pemain ini secara sadar maupun tidak, telah terlibat dalam proses yang melanggar regulasi, tulis pernyataan itu. AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, pun menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan FIFA. Melalui rilis terpisah, AFC menyebut bahwa keputusan ini adalah langkah penting untuk membersihkan sepak bola Asia dari praktik tidak jujur dan penyalahgunaan aturan naturalisasi. Sementara itu, di Kuala Lumpur, suasana di markas FAM di Kelana Jaya berubah menjadi tegang. Sejak pagi, puluhan wartawan lokal dan internasional sudah memadati area kantor federasi untuk menantikan reaksi resmi dari pihak FAM. Namun, hingga sore hari, hanya ada satu pernyataan singkat yang keluar dari mulut Sekretaris Jenderal FAM, yang tampak gugup ketika berbicara di hadapan media. Kami menghormati keputusan FIFA. Kami sedang mengkaji langkah hukum dan administratif untuk menanggapi keputusan tersebut, ujarnya singkat, sebelum bergegas masuk kembali ke gedung. Namun, di balik pernyataan resmi yang datar itu, sumber internal FAM mengungkapkan bahwa kondisi internal federasi sedang kacau. Banyak pejabat FAM saling menyalahkan atas kasus ini. Beberapa bahkan dikabarkan telah mengundurkan diri diam-diam. Mereka tahu ini adalah akhir dari era lama FAM. Tidak ada jalan untuk membela diri setelah bukti ditemukan, kata seorang sumber yang enggan disebutkan namanya. Para pemain Malaysia juga tampak terpukul. Dalam sesi latihan tertutup yang digelar di Stadion Bukit Jalil, suasana dikabarkan sangat hening. Beberapa pemain senior seperti Safawi Rashid dan Brendan Gan terlihat menunduk dalam-dalam saat pelatih mencoba memberi semangat. Kami hanya ingin bermain sepak bola, tapi kini kami terjebak dalam masalah yang tidak kami buat, ujar seorang pemain muda Malaysia dengan mata berkaca-kaca. Pemerintah Malaysia pun akhirnya angkat bicara. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, dalam konferensi pers darurat, menyebut bahwa pemerintah akan segera turun tangan untuk memastikan reformasi besar-besaran di tubuh FAM. Kami tidak akan membiarkan nama Malaysia terus dipermalukan di mata dunia. Kami akan meninjau ulang seluruh kebijakan naturalisasi dan memastikan tidak ada lagi ruang untuk kecurangan, katanya tegas. Namun, pernyataan itu belum cukup untuk menenangkan kemarahan publik. Banyak warga Malaysia menilai bahwa tindakan pemerintah sudah terlambat. Mengapa baru sekarang mereka bicara? Bukankah ini sudah berlangsung lama? Tulis seorang jurnalis olahraga Malaysia dalam artikelnya di The Star. Media internasional pun ikut menyoroti keputusan FIFA ini. Reuters, BBC, dan ESPN menurunkan laporan panjang tentang skandal Malaysia ini, menyoroti bagaimana FAM gagal menjaga transparansi dalam administrasi naturalisasi pemain.
ESPN bahkan menulis dengan tajam, Malaysia bermain dengan identitas palsu, dan sekarang mereka membayar mahal dengan reputasi dan uang. Selain denda 13 miliar rupiah, FIFA juga membekukan sebagian dana bantuan tahunan yang seharusnya diberikan kepada FAM hingga mereka menunjukkan perbaikan nyata dalam tata kelola administrasi dan keuangan. Langkah ini membuat FAM semakin terjepit secara finansial. Sejumlah sponsor besar pun dikabarkan mulai meninjau ulang kerja sama mereka. Salah satu sponsor utama FAM bahkan secara terbuka menyatakan keprihatinan mereka. Kami tidak dapat mendukung institusi yang tidak menjunjung nilai kejujuran, ujar perwakilan perusahaan tersebut dalam pernyataan tertulisnya. Hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi FAM yang selama ini sangat bergantung pada dukungan sponsor untuk operasional mereka. Di tengah tekanan besar itu, muncul pula rumor bahwa beberapa pemain naturalisasi yang terbukti menggunakan dokumen bermasalah kini sedang mempertimbangkan untuk mengganti kewarganegaraan kembali ke negara asal mereka. Saya tidak ingin terlibat dalam kontroversi ini. Saya ingin bermain sepak bola dengan tenang, kata salah satu pemain yang kini bermain di klub Thailand. Sementara itu, netizen Indonesia menjadi salah satu yang paling aktif menanggapi kabar ini. Banyak komentar yang bernada sindiran dan ejekan bermunculan di media sosial. Dulu sombong banget hina timnas Indonesia, sekarang kena batunya, tulis seorang warganet Indonesia. Komentar-komentar semacam ini pun viral di berbagai platform, memperlihatkan bagaimana rivalitas Indonesia-Malaysia kembali memanas di dunia maya. Dalam pernyataan lanjutannya, FIFA menyebut bahwa keputusan denda 13 miliar itu sudah final dan tidak dapat diganggu-gugat. Namun, FAM tetap memiliki hak untuk mengajukan banding dalam waktu 30 hari, meski peluangnya dianggap sangat kecil mengingat bukti yang ditemukan sangat kuat. Kami memiliki dokumentasi lengkap, termasuk email internal, surat legal, dan hasil audit independen. Semua menunjukkan adanya niat untuk menutupi data yang sebenarnya, tulis laporan resmi FIFA. Bagi dunia sepak bola Malaysia, ini adalah titik terendah dalam sejarah mereka. Beberapa legenda sepak bola Malaysia seperti Syafiq Rahim dan Amri Yahya bahkan angkat bicara, menyebut bahwa mereka merasa malu dengan generasi sekarang. Kami dulu berjuang dengan keringat, bukan dengan dokumen palsu, ujar Syafiq dalam wawancara eksklusif.